Dok, makanan kepadatan tulang untuk anak dan dewasa umur sekitar 40 tahun. Ya, tadi kalsium. Kalsium tadi sudah saya sampaikan, contohnya pada susu, ya kan? Itu sumber kalsium yang paling bagus. Ya. Kemudian juga ada pada vitamin D-nya, itu juga pada ikan, susu, ikan, dan telur. Ini gampangnya deh, susu, ikan, telur. Ya, ini bagus sekali untuk sumber kalsium dan sumber vitamin D. Jadi selain berjemur, vitamin D juga terdapat pada ikan, telur, khususnya pada bagian kuning telur. Makanya pada anak-anak tuh boleh dikasih telur. Tapi jangan kebanyakan, kadang-kadang suka bisulan itu kebanyakan telur gitu ya. Ya mungkin, tapi artinya kebutuhan untuk kalsium dan vitamin D-nya ternyata di 3 komponen ini. Susu, ya, ikan, dan kuning telur. Itu sumber kalsium dan vitamin D, lengkap jadi satu. Ya. Terus kalau yang untuk orang dewasa, ya sumber kalsiumnya mendingan cari yang ikan saja. Karena kuning telur juga berisiko menyebabkan timbulnya kolesterol kalau berlebihan. Jadi itu sumber makanan yang paling mudah untuk kita dapati sebagai sumber kalsium. Ya. Atau yang paling tinggi kalsiumnya itu pada itu ikan teri itu. Ikan teri basah itu kalsiumnya cukup tinggi. Apalagi yang ada teri yang ada garisnya itu tuh. Oh, itu kalsiumnya cukup tinggi. Tapi saya hati-hati nih. Untuk membentuk tulang tidak hanya kalsium, saya ingetin nih. Perlu ada vitamin D, perlu ada hormon estrogen, perlu ada yang namanya magnesium dan fosfor. Ada nggak dok sumber estrogen? Kita ada yang namanya sumbernya fitoestrogen. Apa sumber fitoestrogen? Kedelai, gitu ya, bengkoang, biji bunga matahari. Ini contoh makanan-makanan yang kita bisa pakai untuk menambah supaya kalsium bisa masuk ke dalam tulang. Jadi kalau gampangnya nih, misalnya ada orang anggap nih sakitnya tulang keropos gitu kan. Jadi minum susu gitu ya, tapi susunya pilih yang kedelai, dianggap tulang keropos gitu ya. Ngemilnya kuaci, nggak bikin gemuk tapi bagus fitoestrogen gitu kan. Jadi sumber kalsiumnya dapat juga dan berjemur matahari pagi. Maka vitamin D-nya sudah terpenuhi. Dari mana magnesium dan fosfornya? Dari sayur. Sayur itu yang khususnya sayur-sayur yang hidupnya di air. Ya kayak kangkung gitu ya. Terus kemudian apalagi itu cukup tinggi tuh kandungan magnesium dan fosfor. Gitu ya. Sekali lagi saya ingetin lagi, perlu kalsium, perlu magnesium, perlu fosfor, perlu vitamin D dan juga perlu estrogen. Mungkin sedikit saya tampilkan dulu Pak Safril ya, ini sedikit saja saya tampilkan bagannya. Nah, ini lihat. Sudah terlihat ya. Jadi perlu vitamin D, sumbernya ini, perlu fitoestrogen, sumbernya ini, perlu kalsium, perlu fosfor, perlu magnesium, perlu antioksidan, dan hindari makanan ini ya, alkohol. Nah, ini gambarannya. Oke ya, ini kalau nggak salah sudah saya tampilkan juga nih di slide ya. Ya.